Teknologi membuat para penjahat cyber atau hacker makin canggih dalam melancarkan aksinya. Virus bahaya atau malware yang disebar juga makin banyak jenisnya. Target sasaran mereka biasa beragam, mulai dari institusi pemerintah, pendidikan, korporat, maupun individu. Namun salah satu industri yang paling sering dijadikan target adalah perbankan. Ada beberapa alasan yang membuat industri perbankan jadi sasaran empuk. Pertama, kelompok peretas yang disponsori suatu negara untuk menyerang negara lain bisa dengan mudah mengalahkan lawan jika sistem keuangannya lumpuh. Kedua, kerusakan yang disebabkan lumpuhnya industri perbankan bisa merembet ke industri lain. Misalnya, ketika suatu bank diserang, maka lembaga lain menaruh uang di bank tersebut akan mengalami gangguan operasional karena tidak bisa mengakses duit mereka. Direktur Jaringan Dana Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, mengatakan Living Pay Later memberikan nilai tambah pada ragam produk serta layanan finansial Bank Mandiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya nasabah terpilih dan eligible. Dari sini kita bisa kenali penyebab kebocoran data dan upaya pencegahannya. Kenapa kebocoran data bisa terus-menerus terjadi di Indonesia? Mungkin alasannya adalah karena lemahnya regulasi dan rendahnya kesadaran terhadap keamanan cyber yang tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga terlihat pada lembaga atau badan. Rendahnya kesadaran tersebut lantas membuat politik anggaran tidak pro terhadap keamanan cyber, sehingga keamanan cyber di Indonesia cenderung mudah dibobol. Aktivitas pengguna meliputi riwayat pemesanan dan pembayaran serta kebiasaan browsing. Informasi identitas berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, dan kata sandi. Informasi kartu kredit berupa nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode pos penagihan, dan lain sebagainya. Baru-baru ini di publik dihebohkan oleh isu keamanan cyber di industri perbankan. Salah satu bank terbesar di Indonesia menjadi korban serangan ransomware yang sangat merugikan. Serangan ini menyebabkan gangguan serius pada operasional transaksi bank tersebut sejak Senin tanggal 8 bulan Mei lalu. Kelompok kriminal yang mencari keuntungan finansial diduga menjadi dalang di balik penyerangan tersebut. Serangan ransomware ini melibatkan enkripsi file di komputer atau jaringan, sehingga aplikasi mobile banking dan ATM tidak dapat diakses oleh pemilik SAR. Biasanya, para penyerang menuntut pembayaran uang tebusan sebagai imbalan untuk mengembalikan akses kepada korban. Imbauan Bank Indonesia untuk tingkatkan keamanan cyber industri perbankan. Ada 4 macam. Salah satunya perkuat sistem keamanan dengan mengadopsi teknologi terkini yang mampu mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Pelatihan dan sosialisasi intensif harus dilakukan kepada karyawan bank agar mereka memahami ancaman cyber dan tindakan pencegahan yang perlu diambil. Mekanisme pemantauan dan deteksi yang efektif untuk mendeteksi serangan cyber sejak dini. Lakukan uji penetrasi dan audit keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem mereka. Communication and Information System Security Research Center mengapresiasi langkah PT Bank Indonesia Tbk atau BSI dalam melakukan pemulihan layanan. Pekan lalu, layanan perbankan BSI sempat mengalami gangguan yang diduga sebagai dampak dari serangan cyber. Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, Persada, mengatakan tim pemulihan BSI telah bekerja cepat dan responsif melakukan pemulihan selama 24 jam. Selama 24 jam non-stop mereka berusaha memulihkan sistem yang down, berusaha agar nasabah bisa segera menggunakan layanan banknya. Di zaman era digital yang semakin pesat, penting untuk kamu memastikan keamanan diri, salah satunya data pribadi. Ya, tidak dapat dipungkiri, data pribadi seringkali menjadi sasaran para hacker untuk kepentingan pihak tertentu. Nah, oleh sebab itu, kamu perlu melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah kejahatan cyber yang kini sudah merajalela. Yang pertama, jangan sembarang klik link. Buat kata sandi yang sangat kuat
cek aplikasi yang terhubung, cek perangkat yang digunakan, perbaharui sistem operasional dan software. Jadi, pesan terakhir dari kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan data dan investasi dalam keamanan cyber untuk melindungi lembaga keuangan dan kepentingan nasabah.